Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Saya Faris Mubarak dengan NPM 1006022101 dan rekan saya Ini Kurniasi dengan NPM 1006022210008. Dalam waktu 10 menit ke depan, saya dan rekan saya Paris akan menjelaskan sebuah artikel ilmiah yang telah kami susun, yaitu mengenai implementasi distribusi komponen Poisson pada persimpangan di Kota Bandung, tepatnya di persimpangan Buah Batu Soekarno-Hatta. Kemacetan merupakan salah satu masalah terbesar di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya banyaknya warga yang memiliki kendaraan pribadi, sehingga banyak sekali orang yang lebih memanfaatkan transportasi pribadi dibandingkan transportasi umum. Kurang optimalnya penggunaan jalan, kurang optimalnya penggunaan lampu lalu lintas dalam sebuah persimpangan, sehingga menimbulkan kemacetan apabila ada kendaraan dalam jumlah banyak. Apakah ada solusi untuk permasalahan tersebut? Tentu ada, mengingat banyaknya kendaraan dalam sebuah persimpangan, dibutuhkan sebuah pemodelan untuk mengatur efektivitas dari sebuah lampu lalu lintas yang ada di persimpangan. Sehingga meskipun banyak sekali kendaraan yang melalui persimpangan, akan tetap lancar. Salah satu model antrian matematika yang bisa digunakan untuk mengatur keefektivitasan dari lampu lalu lintas adalah distribusi komponen Poisson, di mana dengan menggunakan model ini, pengguna lampu lalu lintas bisa lebih efektif dalam mengatur lalu lintas. Apa itu distribusi komponen Poisson? Distribusi komponen Poisson merupakan sebuah model matematika dengan pola kedatangan tertentu yang memperhatikan sisa antrian sebelumnya. Penggunaan komponen Poisson dalam permasalahan lampu lalu lintas dikatakan sangat efektif karena komponen Poisson merupakan pola kedatangan kendaraan yang paling efektif karena menggambarkan kondisi lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pengaplikasiannya akan dilanjutkan oleh Paris. Saya persilahkan. pengaplikasian model distribusi komponen Poisson. Pengaplikasian model distribusi komponen Poisson dalam sebuah lampu lalu lintas dibagi menjadi dua fase, yaitu fase lampu merah dan fase lampu hijau. Dengan memerhatikan banyaknya kendaraan yang masuk ke dalam antrian, banyaknya kendaraan yang keluar dari antrian, juga sisa kendaraan dalam satu siklusnya, sehingga bisa dihitung berapa waktu tunggu terbaik dalam satu siklusnya dengan menggunakan model waktu tunggu kendaraan pada satu siklusnya dan mengefektifkan penggunaan lampu lalu lintas sehingga bisa mengurangi kemacetan. Rumus yang digunakan dalam permodelan lampu lalu lintas ada 3 macam, yaitu fase lampu merah, yang mana ini rumusnya. Rumus tersebut didapatkan dari penurunan nilai harapan digunakan untuk mencari NT yang merupakan variabel acak dan berdistribusi komponen Poisson. Lalu fase lampu hijau, di mana ini rumusnya, di mana rumus tersebut merupakan sebuah penurunan dari rumus W2 sama dengan integral dari M ke T kali Q0 tambah NT kali DT. Rumus yang ketiga yaitu model total rata-rata waktu tunggu, di mana rata-rata waktu tunggunya adalah ini rumusnya, di mana rumus ini merupakan hasil dari penurunan rumus yang merupakan jumlah total fase lampu merah dan lampu hijau. Selanjutnya, data yang digunakan dalam perhitungan. Berikut adalah data-data yang diperlukan dalam perhitungan. Yang pertama adalah tabel 1. Data mengacu pada durasi lalu lintas dalam satu siklus dalam menit, di mana ruas jalan A dengan lampu merah 5,22, lampu hijau 3,5, 3,8, dan tabel 2, data mengacu pada rata-rata keberangkatan kendaraan keluar dari perempatan saat siklus lampu hijau, dengan ruas jalan A dan jumlah kendaraan keluar antrian 131 dan sebagainya. Tabel 3, rata-rata jumlah kendaraan dalam satu sistem antrian dengan ruas jalan A
kendaraan dalam antrian 27, dan sebagainya. Rata-rata laju kedatangan kendaraan atau lambda dapat dimisalkan dengan mengikuti proses dari Poisson dengan waktu kedatangan terdistribusi secara eksponensial. Juga rata-rata layanan atau mu bisa dimisalkan terdistribusi secara eksponensial. Lalu dengan menggunakan jumlah keberangkatan kendaraan pada masing-masing ruas jalan. Lalu ada tabel 4, sisa kendaraan pada siklus sebelumnya Q0 dengan ruas jalan A, sisa kendaraan dalam antrian sebelumnya 7, dan sebagainya. Data yang digunakan dalam perhitungan. Dari data-data tersebut bisa dihitung mengenai berapa lama waktu lampu lalu lintas dalam satu siklus di salah satu ruas jalan persimpangan Jalan Buah Batu Soekarno-Hatta. Dalam hal ini, kita ambil seluruh ruas jalan dengan diketahui rata-rata layanan atau rata-rata jumlah kendaraan yang keluar dari antrian per menitnya, yaitu mu A sama dengan 14,52, mu B sama dengan 06,46, mu C sama dengan 19,74, mu D sama dengan 14,38. Dengan menggunakan tabel 3, maka rata-rata laju kedatangan kendaraan dalam satu antrian diperoleh dengan menggunakan rumus Q sama dengan lambda per mu I kali mu I kurangi lambda I, di mana I merupakan ruas jalan A, B, C, dan D. Lalu manipulasi rumus dengan sedemikian rupa dan diperoleh rata-rata kedatangan laju kendaraan. Lambda A sama dengan 16,41, lambda B sama dengan 06,42, lambda C sama dengan 19,66, lambda D sama dengan 14,30. Selanjutnya, akan dicari rata-rata waktu tunggu kendaraan pada masing-masing ruas jalan dalam beberapa ruas jalan dalam persimpangan Jalan Buah Batu Soekarno-Hatta dengan menggunakan rumus TTI sama dengan 1 per mu I kurangi lambda I, dengan I merupakan ruas jalan A, B, C, dan D. Dan dengan memasukkan angka-angka yang telah ada di atas berdasarkan ruasnya, maka diperoleh TA sama dengan 09,15, TB 26,64, TC 13,18, TD 13,14 dalam hitungan menit. Lalu perhitungan menggunakan distribusi kompon Poisson. Dalam hal ini kita ambil salah satu ruas untuk mengukur seberapa lama waktu lampu lalu lintas dalam satu siklusnya. Yang pertama adalah ruas jalan A dalam persimpangan Buah Batu Soekarno-Hatta dengan diketahui rata-rata laju kedatangan kendaraan atau lambda sama dengan 16,41 kendaraan per menit, lama satu siklus atau T sama dengan 9,15 menit, lama lampu hijau atau G 3,8 menit, banyak kendaraan keluar antrian saat lampu hijau menyala atau M sama dengan 131 SMP per menit hijau. Sisa kendaraan pada siklus sebelumnya atau Q0 sama dengan 7 kendaraan. Dan setelah itu dihitung sedemikian rupa sehingga mendapatkan waktu tunggu pada lampu lintas yang paling efektif. Namun karena di sini kami mendapatkan satu hal yang sulit untuk dijelaskan, yaitu mengenai variansi yang belum kami pahami, maka artikel kami belum bisa selesai. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.